نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Teman-teman semuanya yang saya banggakan, sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mengawali kegiatan pagi ini dengan suratul Fatihah yang akan kita hadiahkan kepada Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Al-Husain Asy-Syahir bi Abi Syuja'. Beliau adalah Abi Syuja' ya, yang terkenalnya seperti itu. Syekh Al-Allamah Ahmad bin Al-Husain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Kemarin kita sudah membahas tentang at-thaharah ya. Hari ini silahkan bisa dibuka wajuludul maitati halaman 4. Sudah? Sudah? Selesai semuanya? Sudah? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wajuludul maitati. Dan kulit binatang yang mati. Dan kulit binatang yang mati tathuru dapat suci bittibaghi dengan disama. Dengan disama illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit kalbun apa? Anjing, wal khinzir dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan hewan-hewan yang lahir dari keduanya, baik itu keturunan anjing yang mungkin kawin dengan hewan yang mungkin sejenis, misalkan kucing misalkan, maka itu tidak boleh disamak. Atau anjing kawin sama, babi kawin sama yang sejenis babi, maka itu juga tidak boleh disamak. Au min ahadihima, ataupun salah satu di antara keduanya. Sudah? Wa admul maitati, dan tulang hewan yang mati. Wa sya'ruha, dan rambutnya. Najason, adalah najis. Najisun adalah najis, illal adamiyah, kecuali bangkainya anak Adam ya, atau rambut serta tulangnya anak Adam. Ini saya akan jelaskan teman-teman semuanya, bahwa perkara ini pertama kali disyariahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hewan yang mati, hewan apapun itu, kecuali dua hewan, yaitu babi ataupun anjing, tidak boleh disamak. Suatu ketika sahabat mempunyai hewan itu mati, kemudian Rasul ya mengomentari sahabat tersebut, kenapa engkau tidak memanfaatkan hewan tersebut? Kan engkau bisa memanfaatkan kulitnya untuk kamu sama, dijadikan misalkan kesenian rebana
dan lain sebagainya. Karena waktu itu rebana sudah muncul di tengah-tengah orang Arab ketika waktu itu, ya, untuk musik pertama kali yang di tengah-tengah orang Arab adalah rebana. Ketika waktu itu belum ada band, belum ada gitar dan lain sebagainya. Maka disitulah sahabat bertanya pada Rasul, wahai Rasul, apakah ini memang boleh untuk kami manfaatkan? Katanya kalau memang hewan ini adalah hewan yang sudah bangkai, ya, disebutkan dalam Al-Qur'annya hurrimas alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillah wal munkhaniqatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala subu'u illa ma dakkaitum. Hurrimat diharamkan kepada kalian al-maitah, bangkai, ya, walahmul khinzir, daging babi, wama uhilla li ghairillah, dan yang disembelih tanpa nama Allah, wal munkhaniqatu, yang dicekik, dibanting, tercabik-cabik binatang dan lain sebagainya. Itu bukannya sudah mati, sudah kami tidak boleh ngapa-ngapain wahai Rasul? Boleh, kecuali memang adalah daging dari khinzir ataupun kalbun, ya, anjing ataupun babi itu tidak boleh. Caranya bagaimana? Disamak. Caranya adalah, ingat-ingat teman-teman semuanya, pertama adalah dikuliti, kulitnya semuanya diambil, ya. Dagingnya tidak boleh dimakan, tidak boleh. Kalau dimakan haram semuanya, kulit ataupun daging tidak boleh dimakan. Sama itu hanya untuk mengambil kulitnya saja, memanfaatkan kulitnya saja, ya, dengan cara dipisahkan antara kulit dengan dagingnya, ya. Kemudian setelah itu dikeringkan, digosok-gosok dengan air, ya, digosok dengan air, kemudian dicampur dengan fermentasi hal-hal yang bisa mengelupaskan kulitnya, ya, dibersihkan benar-benar antara kulit dari dagingnya dengan abu, dengan kotoran burung. Kalau zaman dahulu seperti itu, sehingga digosok-gosok, dicampur air, digosok-gosok lagi, ya, dengan abu serta kotoran burung. Biasanya dulu seperti itu. Tapi sekarang banyak sekali deterjen yang bisa menghilangkan antara daging serta memisahkan antara daging, gaji, ya, serta kulitnya. Itu seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, setelah dicuci bersih, kemudian dipisahkan antara daging dengan kulit, lalu dikeringkan lagi. Tadi kering pertama, yang ini kering kedua. Seperti itu ya teman-teman semuanya, ya. Sekali lagi, caranya adalah dipisahkan antara daging dengan kulit, dibersihkan, ya, kemudian dikeringkan. Secara globalnya seperti itu. Sehingga kalau memang sudah benar-benar bersih, itu boleh kita manfaatkan. Bahkan boleh untuk dijadikan dompet misalkan. Dan itu adalah suci, meskipun matinya adalah mati tidak disembelih. Karena sekali lagi, yang tidak disembelih itu mati menjadi bangkai, kecuali, ya, kalau memang sudah disamak tadi, prosesnya tadi yang saya sampaikan, ya. Sama itu tidak boleh dimakan. Setelah disamak, digoreng tidak boleh. Tetap saja haram hukumnya. Kalau memang itu adalah bangkai. Kalau memang itu adalah binatang yang sah untuk disembelih, ya. Contoh misalkan teman-teman mempunyai ayam. Ayam ini tiba-tiba lari, ada motor di situ. Ketabraklah dia. Ya, kelepek, mau mati sakaratul maut, kita ambil pisau. Kemudian kita sembelih ayam tersebut. Sah nggak kira-kira? Boleh dimakan. Karena memang matinya karena kita sembelih, bukan karena ketabrak motor. Kecuali kalau kita tidak tahu, sejam kemudian, loh, ayam saya mati, ya, ayamnya Upin Ipin itu, ya, Rembo, ya, yang gede banget itu, ya, yang biasanya nyolong sendal juga, ya, kawan-kawan, ya. Maka itu ketika kita tahu dia sudah mati tanpa disembelih,
Boleh enggak kira-kira kita ambil pisau dapur kemudian kita sembelih dia? Enggak boleh, karena memang matinya adalah ketabrak. Sekali lagi seperti itu. Sekali lagi, kalau memang kita mempunyai ayam mau mati dia sakit ya, ataupun ketabrak motor, maka boleh kita sembelih, cepat-cepat kita sembelih daripada jadi bangkai mati dengan cara yang tidak wajar. Maka itu menjadi tidak halal untuk kita makan. Seperti itu teman-teman semuanya. Dan seluruh wa'admul maitati wa sya'ruha najsun, bangkai ya, setelah menjadi bangkai, hewan setelah menjadi bangkai ya, kemudian mati dia, maka tulang belulangnya serta rambutnya tidak boleh kita manfaatkan, dan itu adalah najis. Kalau misalkan ayam kita mati ya, tiba-tiba bulunya bertebaran teman-teman semuanya ya, matinya adalah mati tidak wajar, maka itu adalah najis. Atau kita menemukan tulang di jalan atau di belakang rumah kita, gali-gali ternyata tulang dinosaurus misalkan ya, maka itu adalah najis. Hati-hati kalau memegangnya, kalau kena air najis ke tubuh kita. Najis itu kalau memang tidak kena air tidak najis teman-teman semuanya. Misalkan contohnya kotoran burung ya, selama itu kering, benar-benar kering, kena baju kita, maka tidak mengapa, kecuali kalau memang kena cipratan air itu kemudian tersentuh kulit kita atau baju kita, maka itu menyebabkan najis. Sampai di sini paham ya teman-teman semuanya ya? Kotoran semuanya kotoran, najis semua kotoran ya. Kalau memang itu adalah dalam kondisi kering, maka tidak najis. Kalau basah baru najis. Sampai di sini paham sudah? Ya, baik. Untuk menghilangkan najis tersebut, nanti kita sudah membahasnya belum ya? Kita sudah membahasnya untuk najis itu ada mutawasitoh dan lain sebagainya belum ya? Sepertinya nanti kita akan membahasnya. Najis ada 3, najis mutawasitoh, mukhaffafah pertama, mutawasitoh, mughalladoh ya, nanti kita akan membahasnya. Kemudian fasal lagi, pembahasan lagi. Wala yajuzu isti'malu awanid dahabi. Wala yajuzu dan tidak diperkenankan, tidak boleh isti'malu awanid dahabi, menggunakan barang-barang yang terbuat dari emas, wal fiddati dan perak, cawan ya, gelas, piring ya. Wa yajuzu isti'mali ghairiha minal awani, dan boleh wayajuzu dan boleh isti'malu ghairihima, menggunakan selain keduanya, emas dan perak, minal awani, dari barang-barang ya, baik piring, gelas dan lain sebagainya. Meskipun kita seorang raja muslim, haram hukumnya menggunakan gelas, piring dan lain sebagainya yang terbuat dari emas dan perak, karena itu adalah mubazir, tidak dibolehkan di dalam Islam ya. Seorang boleh menggunakannya nanti ketika waktu sudah sampai ke surga. Kita di dunia ini hanya tempat ujian saja teman-teman semuanya. Tidak diperkenankan kita memperkaya diri kita. Rasul itu kaya nggak kira-kira? Kaya beliau. Kok nggak kaya kayak gimana? Coba. Rasulullah menikahi Khadijah dengan 40 unta. Satu untanya adalah 70 juta. Kira-kira 1,5 miliar kira-kira. Ya, mahar yang diberikan beliau saat waktu masih pemuda, melamar seorang ya, bangsawan tanah Arab ketika waktu itu.
Jadi mahar beliau adalah 40 unta. 40 unta itu setara dengan 1,5 miliar. Masya Allah, kaya beliau. Tapi apakah kekayaan itu terus melekat pada diri beliau? Tidak, teman-teman semuanya. Beliau senantiasa tawadhu. Beliau senantiasa dalam kondisi biasa saja. Bahkan beberapa kali kita melihat beliau dalam hadis-hadisnya, beliau merupakan seorang yang tidak mempunyai makanan. Ketok-ketok pintu, pulang beliau, Aisyah, apakah ada makanan? Tidak ada, wahai Rasul. Kalau begitu saya puasa. Ketok-ketok pintu, wahai Rasul, Assalamualaikum. Umar bin Khattab yang datang. Ternyata beliau habis tidur siang, kemudian bangun, masih ada sisa-sisa tikar di dalam kulit beliau. Masya Allah, tidurnya tidaklah dalam permadani, di atas permadani yang sangat indah, tidak seperti halnya kita sekarang di kasur yang indah, tidak. Tapi beliau ngampar di atas tikar rajutan dari pelepah kurma. Ini menunjukkan bahwa Rasul adalah seorang yang biasa. Ya, meskipun kaya beliau, tapi kekayaan itu untuk berdakwah Islam. Kita juga demikian, teman-teman semuanya. Jangan sampai merasa rendah karena keluarga kita adalah keluarga yang tiada. Tidak ada apa-apa. Tidak seperti halnya kawan kita yang mempunyai motor, mobil, dan lain sebagainya yang bisa dibanggakan. Iya, tidak mengapa. Bahwa ini adalah kehidupan saya, kenapa? Ada masalah buat lu. Nah, seperti itu. Kita harus bangga dengan keluarga kita, kawan-kawan semuanya. Toh ini cuma di dunia saja. Toh itu adalah keluarga saya. Saya akan tunjukkan 10 tahun ke depan orang tua saya akan saya hajikan karena kesuksesan saya suatu ketika nanti. Inilah cita-cita kita, kawan-kawan semuanya. Kita harus bangga dengan keluarga kita. Tidak boleh kita merasa rendah karena hanya harta seorang yang lebih tinggi daripada kita. Ini. Kemudian yang bisa kita ambil dari sini juga, ya, zaman dahulu yang namanya hadis melarang isbal. Isbal itu adalah menurunkan, ya, sarung di bawah apa ini? Kemiren itu apa? Mata kaki, ya. Mata kaki itu adalah haram hukumnya. Zaman dahulu isbal seperti itu. Kenapa asbabul wurud dari isbal itu haram? Karena zaman dahulu Rasul dipertunjukkan oleh para sahabatnya, diberikan informasi, wahai Rasul, kami ketika waktu di Iran, kami ketika waktu di Persia melihat raja-raja Persia dengan gaunnya yang menjuntai ke tanah, ya, yang panjang. Maka disitulah Rasul mengatakan, ya, barang siapa yang menurunkan sarungnya atau celananya sampai ke mata kaki, maka itu adalah haram, itu adalah isbal. Yang bisa kita ambil dari sini apa, teman-teman semuanya? Zaman dahulu itu orang sombong itu karena mempunyai pakaian yang sampai menjuntai mata kaki. Karena waktu itu yang namanya pakaian sangat mahal sekali. Nggak ada perusahaan pakaian, ya, yang sekarang murah, kain-kain murah dan lain sebagainya. Itu pun terbuat dari harir, terbuat dari sutra, yang mana kita akan membahasnya. Ya, nanti sutra tidak boleh digunakan oleh seorang laki-laki, haram hukumnya. Dan disitulah teman-teman semuanya tidak boleh seorang menjuntaikan celananya atau sarungnya ke mata kaki. Tapi sekarang konteksnya lain. Kalau kita menjuntaikan pakaian kita ke mata kaki, bukanlah sombong sekarang. Karena pakaian murah sekarang, sarung murah. Sarung 50.000 udah dapat sarung, ya kan? Yang laki-laki, ya, celana 35.000 udah dapat celana. Itu pun menjuntai semuanya sampai ke mata kaki. Kalau kita hukumi itu adalah haram, harus di atas mata kaki, maka itu tidak ada konteksnya, berbeda konteks. Sekarang yang namanya orang sombong itu dengan pakaian-pakaian yang lebih lagi, bajunya sendiri dari
Paris misalkan, harganya 50 juta. Kemudian celananya dari Singapura 30 juta. Jamnya Rolex yang 500 juta. Kemudian pecinya misalkan dan lain sebagainya. Itu satu dari ujung kaki sampai ujung kepala itu 1 miliar yang dia pakai. Masya Allah, ini 1 miliar. Padahal kalau misalkan dia itu menemukan ada orang miskin, Pak, saya belum makan, Pak, saya belum makan. Makan. Sombongnya cuma dikasih jam Rolex, digosok-gosokkan ke orang tersebut. Cuma dikasih 1000, 2000, la ilaha illallah. Sedekah 2000, 3000, cuma sementara yang dia pakai 1 miliar. Maka ini adalah kesombongan, teman-teman semuanya. Haram hukumnya seperti ini. Paham sampai di sini ya? Bukanlah orang yang menjuntekkan laki-laki, bukan perempuan. Kalau laki-laki ada hadisnya, ya, hadis khusus untuk isbal. Man anzala saubau khuyala, ya, barang siapa yang menjuntakkan ke mata kaki dengan sombong, dia lam yarahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat nanti. Ini hadisnya. Jadi kawan-kawan semuanya, di sini kita bisa mengetahui sesungguhnya seorang muslim tidak boleh berlaku sombong dengan jabatankah, dengan kekuasaankah, dengan baju yang dia milikikah, dengan mobil yang dia pakaikah, dan lain sebagainya. Tidak boleh dia sombong, haram hukumnya. Kendaraan ini toh kendaraan miliknya Allah, titipan Allah, suatu ketika pasti akan rusak, ya, atau kita jual, hilang, tidak kita miliki lagi. Apa yang ada pada kita suatu ketika juga, kekuasaan yang melekat pada kita saat ini juga suatu ketika akan diambil oleh Allah. Tidak boleh kita sombong. Nah, ini yang bisa kita ambil dari faedah awanid zahab, ya, menggunakan emas dan perak. Nah, ini apalagi laki-laki, ya, laki-laki tidak boleh menggunakan, misalkan dia tasyabuh bin nisa, menyerupai perempuan, perempuan menggunakan kalung, dia pakailah kalung, ya. Perempuan pakai gelang, dia pakai gelang kaki pula, ya. Akhirnya kayak penyanyi India, ya. Masya Allah. Ini faslon lagi, pembahasan lagi. Al-Harif sudah kita bahas belum ya? Pembahasan Al-Harif belum ya? Wasiwaku mustahabun, dan siwak mustahabun adalah sunnah, disunnahkan, ya, fi kulli halin, dalam setiap hal. Siwak merupakan kesunahan dari Rasul dalam setiap hal, illa ba'da zawali, kecuali setelah lingsire matahari, bergesernya matahari, atau jam 12 tepat, waktu duhur, ya, waktu duhur. Zawal itu adalah bergeser matahari dari atas kepala kita sedikit saja, itulah waktu duhur, namanya ba'da zawal. Kalau tepat di atas kepala kita belum zuhur namanya, geser sedikit maka itu sudah zuhur, ya. Lis-shaimi, pada orang yang berpuasa. Ini wahwa, dan dia, siwak tersebut, fi salasati mawadi, dalam 3 tempat. Maudhu itu adalah tempat, mawadi dalam 3 hal. Asyaddu istihbaban, sangat disunnahkan. Siwak ini merupakan kesunahan dari Rasul, teman-teman semuanya. Pertama, siwak itu menjaga gigi kita agar tetap bagus. Zaman dahulu belum ada yang namanya pasta gigi, belum ada yang namanya sikat gigi.
Rasul 1400 tahun yang lalu sudah memberikan kesunahan, ya, dalam hadisnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Jika aku tidak memperberat umatku, maka aku wajibkan mereka untuk siwakan setiap kali sholat. Sholat kita 5 kali, maka di situ disunahkan 5 kali. Andaikan tidak kasihan dengan umatnya, beliau mewajibkan, wajib kalian seperti halnya wudhu. Setelah wudhu, kita siwakan. Diwajibkan seakan-akan seperti itu. Jatuhnya, kalau memang tidak wajib, berarti jatuh setelah tidak wajib adalah sunnah mustahab. Sunnah yang ditekankan. Sunnaton muakkadah. Sunnah yang ditekankan oleh Rasul. Kita pun demikian, ya. Silahkan bisa siwakan, ya, sehari kira-kira berapa Pak? Kurang-kurangnya 3 kali lah. Sebelum tidur, ba'da tidur, ya. Setelah mandi, ya, mandi pagi, mandi sore 4 kali berarti, ya. Atau 3 kali, karena pada subuh itu baunya luar biasa. Maaf, pada bangun tidur itu biasanya baunya luar biasa, maka itu disunahkan untuk sikat gigi. Sebelum tidur pun demikian, jaga gigi kita agar tetap baik, ya, tidak berlubang-lubang. Kenapa banyak orang yang giginya berlubang? Karena dia tidak menjaga giginya, ya. Makan dia pada isya makan misalkan, ya, mau tidur tidak mau sikatan. Biasanya ada kuman-kuman yang masuk pada celah-celah giginya, merusak gigi tersebut. Maka di umur 30, ya, makan kacang saja sudah tidak kuat. Ini bahaya sekali. Karena apa? Tidak membiasakan untuk menjaga giginya. Kalau kita menjaga gigi dengan baik, insya Allah, Allah akan menjaga gigi kita agar tetap kuat ketika waktu makan apapun itu, sate kah, kacang kah, daging kah. Nah, ini masih kuat. Pak Arif masih kuat? Kuat, semuanya masih kuat saya, alhamdulillah. Nah, ini karena menjaga kesunahan apa, siwak. Siwak dahulu itu menggunakan kayu, namanya kayu arok. Kayu arok sudah pernah melihatnya ya teman-teman semuanya, ya? Ya, ada yang belum, ya. Intinya kecil. Di Mubarakatan Thayyibah itu ada sebenarnya, tapi sekarang sudah ada sikat gigi, ada pasta gigi, lebih canggih lagi, nggak perlu harus menggunakan kayu arok, ya. Dan sholat menggunakan siwak itu lebih utama daripada sholat yang tidak menggunakan siwak. Caranya gimana kalau kita belum siwakan, Pak? Ya, sholat sunnah kah, sholat wajib kah, sholat fardu kah? Maka kita menggunakan hal-hal yang kasar. Baju kita ini kan kasar, ya. Teman-teman semuanya bisa menggosokkan sedikit aja. 1-3 kali gosokan saja sudah cukup. 1, 2, 3. Seperti ini. Itu lebih utama daripada sholat yang tidak bersiwak, ya. Nah, ini kawan-kawan semuanya yang harus kita ketahui bersama. Kemudian inda taghyiril fami, pertama ketika waktu taghyir, ghayyara yughayyiru taghyiran, berubahnya. Famun adalah mulut, berubahnya bau mulut. Ketika berubahnya mulut kita. Nah, ini khusus untuk orang yang berpuasa disunahkan sebelum zuhur. Tadi saya sampaikan, sebelum zuhur jangan, ba'da zuhur baru kita sikatan, tidak sunnah, ya. Apalagi kalau misalkan ba'da asar tidak sunnah lagi. Meskipun bau apapun itu, yang namanya baunya orang yang berpuasa itu lebih dicintai Allah daripada minyak misik. Disebutkan dalam satu hadis, ya, Rasul mengatakan la raihatu famus shaim, ya, ahabbu ilallah min rihil miski. Demi Allah bahwa
bau mulutnya orang yang berpuasa, kata Rasul, itu lebih dicintai oleh Allah daripada minyak misik. Nah ini, meskipun bau apapun itu, kalau puasa jangan disikati setelah zuhur, tidak sunnah. Tunggu sajalah sampai maghrib, ya. Meskipun begitu baunya, tapi lebih dicintai oleh Allah. Oleh Allah, bukan oleh kawan kita. Nah, nanti tiba-tiba ada minyak misik yang lebih harum daripada minyak misik. Mana itu? Langsung jatuh pingsan kawan-kawan kita, ya. Nah, ini menurut Allah, bukan menurut manusia, kawan-kawan semuanya. Kalau menurut manusia bau ya tetap bau, ya. Ini. Kemudian berikutnya adalah wa indal qiyami minan naumi, dan ketika bangun dari naum apa? Naum tidur, bangun tidur disunahkan. Yang kedua, bangun tidur, mau tidur disunahkan, ya. Wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila sholati, dan ketika mau mendirikan sholat, ini mendirikan sholat. Ada kawan kita yang meneliti dari hadis, ya, kebetulan saya adalah dosen ilmu hadis, jadi ada mahasiswa kawan kita yang meneliti tentang aspek siwak. Nah, jadi korelasi antara sains dengan as-siwak dalam hadis-hadis siwaknya Rasulullah. Nah, ini menarik untuk dikaji, dan ini penelitian yang bagus, ya, karena hadis ini ada korelasinya dengan sains. Ada hadis-hadis yang tentang siwakan, ada yang hadis menunjukkan bagaimana penciptaan manusia di dalam kandungan ibu. Padahal 1400 tahun yang lalu belum ada yang namanya kecanggihan teknologi, ya, yang bisa mendeteksi perubahan janin itu dari bentuk apa ke bentuk apa, min alaqah summa min mudghah, ya, dari sperma kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian ditiupkan roh di situ, jadilah manusia selama 9 bulan di dalam perut ibunya, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Rasul adalah utusan dari Allah, Tuhan semesta alam, teman-teman semuanya. Yang mana 1400 tahun lalu loh. Beliau tidaklah berguru kepada barat, tidak ke Eropa sana, tidak. Beliau tidak pernah berguru sampai ke Romawi, ke Persia, tidak pernah. Tiba-tiba beliau yang al-ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, tiba-tiba diturunkan Al-Quran, kemudian diajari oleh malaikat Jibril, yang Jibril itu diajari langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa menyampaikan apa saja dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Dapat kita rasakan sampai sekarang betapa indahnya Al-Quran. Andaikan tidak ada Al-Quran dan Al-Hadis, tentu kita masih seperti halnya zaman orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala, menyembah batu, ya, menuhankan yang tidak ada, dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang luar biasa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, faslon, pembahasan lagi, wa furudul wudu'i, furudul wudu', ya, fardunya wudu', fardunya wudu'. Fardun adalah hal yang wajib ada dalam setiap wudu'. Sittaton ada, sittaton berapa teman-teman semuanya? 6. Kalau tis'aton 9, jangan sampai lupa antara sita sama tis'ah. Tis'ah 9, ta 9, sin 6, sittatun 6. Sittatu asya, ada 6 hal, ada 6 perkara. Pertama an-niyatu, niat.
inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Niat saat membasuh wajah. Berarti ketika waktu membasuh wajah kita wajib langsung niat. Ya, jangan mengakhirkan niat. Sudah membasuh kaki baru niat. Nah, itu doa tidak boleh. Ya, saat membasuh wajah wajib niat. Nawaitu wudu'a. Nah, ini wajah itu dari sini sampai sini teman-teman semuanya. Ini wajah namanya. Ya, wajah. Ini dari ini sampai sini. Ini tumbuhnya rambut, ini adalah wajah. Yang lain adalah kepala. Ini kepala namanya. Yang ada tumbuhnya rambut itu kepala. Kalau nggak ada rambutnya gimana Pak? Kayak misalkan Deddy Corbuzier misalkan, tetap saja wajahnya ya seperti itu, bukan wajahnya sampai sini, tidak sampai ke belakang gitu, tidak ya. Tetap wajahnya adalah di sini ya. Meskipun dia tidak ada rambut di situ. Upin Ipin pun demikian ya. Jangan menghukumi orang karena tidak ada rambutnya berarti wajahnya seluruhnya Pak, tidak ya. Nanti takutnya nawa itu ya, tidak bisa. Baik, itu adalah wajah. Yang kedua wa ghusnul wajhi, dan membasuh wajah. Wa ghusnul yadaini, yadun tangan, yadaini dua tangan, dan membasuh dua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai ke siku. Tangan sampai ke siku. Saat membasuh tangan teman-teman semuanya diwingkis temenanan. Beberapa kasus yang saya lihat ya, saat saya ngajar di MTSN 1 Kudus dulu, masih GTT dulu ya, sekitar 4 sampai 5 tahun yang lalu, itu kawan-kawan atau anak-anak didik saya biasanya saya temukan kalau misalkan wudhu dia tidak menyingsingkan lengan bajunya dengan baik, sehingga apa yang terjadi ya, dia tidak bisa menyempurnakan wudhunya. Wudhu itu sampai siku ya, wudhu itu sampai siku teman-teman semuanya, sampai sini, sehingga kalau kita mau wingkis, menyingsingkan baju kita ya, menaikkan baju kita sampai di sini, sehingga wudhu kita langsung dapat sampai sini. Sunnahnya di atas siku, sunnahnya, wajibnya sampai siku. Kalau kita mau wingkisnya sampai sini, yang terjadi adalah air cuma sampai sini karena takut membasahi baju kita. Sampai di sini paham? Sehingga wajib untuk menyingsingkan baju sampai sini. Nawa itu sampai sini. Demikian. Kalau kaki mudah, masalahnya kalau tangan itu biasanya takut basah lah dan lain sebagainya. Maka ini harus berhati-hati. Perkara wudhu ini harus hati-hati. Karena apa? Karena wudhu ini yang akan melangsungkan sah ataupun tidaknya perkara sholat kita. Andaikan wudhu kita tidak sah, sholat kita berarti tidak sah juga. Harus berhati-hati dengan yang namanya wudhu. Yang berikutnya adalah wa mashu ba'dur ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Famsahu biru'usikum, mashon itu mengusap, kalau ghuslun itu membasuh. Wamsahu biru'usikum, nah ini wa arjulakum wa arjulikum ilal ka'bain, nah itu di situ. Wa ghuslur rijlaini, dan membasuh dua kaki, ilal ka'baini, sampai ke mata kaki. Wa tartibu, dan tartib, ala ma dzakarnahu, sebagaimana
yang kami sebutkan, dakaro menyebutkan, dakarna kami sebutkan, di atas, ya, tartib, wajib tartib. Antara satu dengan yang lainnya harus urut, tidak boleh wajah diakhirkan, ya. Kemudian kaki yang didahulukan, tidak boleh. Yang namanya Islam itu sebagai seorang muslim, aslama yuslimu islaman, adalah menyerahkan diri. Kadang ada beberapa syariat yang tidak bisa kita rasio, kawan-kawan. Kalau semua syariat itu bisa kita rasio, harusnya yang batal karena wudhu itu adalah ini pantat kita, karena yang kentut adalah pantat kita. Harusnya yang diusap bukanlah wajah, tapi pantat kita yang diusap. Kalau memang syariat itu bisa kita rasio. Tapi Islam itu adalah menyerahkan diri kita. Kita tunduk kepada Allah. Ya Allah, saya sebagai seorang muslim, muslimah, saya tunduk kepadamu, saya serahkan semua kepadamu, ya. Saya ikut apa yang engkau syariahkan. Nah, inilah syariah, teman-teman semuanya. Maka tidak seluruh syariah itu bisa kita rasio. Ya, ada beberapa yang kita rasio bisa. Tapi seperti halnya wudhu, sekali lagi yang batal itu gara-gara kentut belakangnya, ya, harusnya yang diusap cukup belakangnya. Nah, wa itu wudhu alirafil hadasil. Nah, ini dah. Ini tidak bisa kita rasio. Wajib mengikuti syariah. Contoh lagi, sholat subuh itu 2 rakaat, betul? Betul. Sholat duhur 4 rakaat. Harusnya yang namanya sholat subuh itu 4 rakaat, Pak. Kenapa seperti itu? Ya, karena memang habis bangun tidur kita seger. Harusnya langsung 17 rakaat aja dalam satu waktu, nanti nggak perlu sholat lagi kita. Jadi kuliah full lah sampai sore, nggak perlu harus duhuran lah, asaran lah, break sholat lah. Udah kita break makan aja udah setengah jam langsung kuliah lagi. Nah, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi syariat itu tidak bisa kita rasio. Sekali lagi seperti itu, kawan-kawan. Sholat subuh 2 rakaat tetap sampai kapanpun 2 rakaat. Tidak boleh diganti-ganti menjadi 6 rakaat. Itu adalah tunduk. Sholat itu menggunakan bahasa Arab, tidak boleh menggunakan bahasa selain Arab. Allah Maha Kuwedi misalkan seperti itu. Allahu Akbar jadi Allah Maha Kuwedi, nggak boleh, haram hukumnya. Itu namanya bid'ah. Yang bid'ah yang asli adalah seperti itu. Bukanlah bid'ah seperti halnya orang-orang yang berlainan dengan syariah kita, seperti halnya orang-orang ustadz-ustadz yang jenggotan panjang itu, yang biasanya ziarah kubur bid'ah, sholawatan bid'ah. Memang nggak ada sholawatan zaman Rasul. Bid'ah menurut mereka adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul, dia ada-adakan lagi. Seperti halnya sholawatan, kita berjanjian Allahumma sholli ala Muhammad. Gak mungkin di zaman Rasul sholawatan beliau kepada dirinya. Wahai sahabat-sahabatku, bersolawatlah kepadaku, nggak mungkin. Ya, betul ya. Beliau sibuk dengan perjuangan, peperangan, dakwah Islamiyah. Tiba-tiba kita ada nih. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, wahai orang-orang muslim, kalian bersolawatlah kepada Rasul. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya saja bersolawat kepada beliau, apalagi kita, ya, yang manusia biasa yang banyak salahnya ini. Allah saja mengagungkan nama beliau, apalagi kita. Ini adalah dalilnya. Kemudian tiba-tiba ada orang yang, ya, zaman sekarang ustadz jenggoten, ya, kemudian kakinya, mata kaki apa namanya, celananya itu cingkrang, ya, menggantung ke atas, ya, yang tidak isbal tadi yang saya sebutkan, ya. Maka mengatakan bid'ah, sholawatan bid'ah, perjanjian bid'ah.
haram hukumnya. Mana ada seperti itu, konteksnya lain kawan-kawan. Kita mengikuti, ya, bukan mengikuti sepenuhnya yang tidak ada di zaman Rasul kita ada-adakan, tidak. Tapi konteksnya adalah kita mengagungkan nama beliau. Beliaulah yang mengajak kita kepada Islam. Andaikan misalkan tidak ada beliau, kita masih dalam kondisi, ya, gelap gulita dunia ini. Tidak ada syariah, tidak ada hidayah, dan lain sebagainya. Ini adalah konteks yang harus kita ketahui bersama, sehingga kalau misalkan kita membaca Al-Quran dan Al-Hadis, tidak boleh kita baca secara tekstual, haruslah kontekstual. Contohnya apa, Ustadz? Misalkan di dalam Al-Quran itu disebutkan, ya, Fa'idha laqitumul ladina kafaru fadorbar riqab. Kalau kalian itu ketemu sama orang-orang kafir, maka pancunglah kepala mereka. Nah, ketemu kita di depan, ada orang yang pakai salib, ya. Mas, sini mas. Nah, kita sikat, kita tusuk pakai pisau misalkan, ya. Matilah dia. Fa'idha laqitumul ladina kafaru fadorbar riqab. Mati dia. Itu dalilnya. Apakah boleh kita membunuh orang-orang kafir? Tidak boleh. Hukumnya haram. Teks itu adalah jatuhnya ketika waktu peperangan. Tidak boleh kita sampaikan ketika waktu masa tidak perang. Maka ini adalah kontekstualitas dalam memahami suatu ayat ataupun al-hadis, teman-teman semuanya. Tidak boleh tekstual, harus kontekstual. Ya, sampai di sini paham? Paham ya? Nah, ini tidak boleh membunuh orang kafir adalah haram hukumnya. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, ya, kafir yang ada di sekitar kita itu namanya kafir mu'ahad namanya. Kafir yang mengikat janji untuk satu kesatuan NKRI. Mereka juga menjaga undang-undang kita. Mereka juga menjaga NKRI dari musuh-musuh di luar sana, sehingga itu namanya kafir mu'ahad. Kita membunuhnya, maka lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sudah mau jam 6. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.